Nasdem kena batunya, PDIP ogah kecemplung lubang yang sama, ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pertanyaan tentang kenapa Abbas belum menegaskan pendampingnya pada Pilpres 2024 terjawab ketika pengamat politik Adi Prasetyo memberi gambaran tentang pergalauan sang fenomenal. Analisis Adi kita nilai cukup beralasan, karena dua parpol calon koalisi Nasdem itu sama-sama bersikukuh dengan kandidat masing-masing. Bahkan Abbas sudah lebih awal memberi isyarat jika dirinya kurang yakin dengan tawaran PKS maupun Demokrat. Ibarat memakan buah si malakama, Abbas mungkin berpikir jika memilih elit PKS, maka dia akan ditinggalkan Demokrat. Demikian juga sebaliknya jika AHY yang dia pilih. Masalahnya jika yang diputuskan Abbas bukan satu di antara keduanya, akankah PKS atau Demokrat akan memutuskan bergabung mendukung dirinya? Terbukti kebenaran ungkapan bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Hanya partai-partai yang tidak memiliki daya tawar kuat yang ikhlas memberikan suaranya kepada seorang sosok capres sebagai bentuk dukungan, meskipun tanpa syarat apapun. Satu-satunya bukti konkret dari parpol bahwa pihaknya mendukung seorang capres tentu saja ketika mendaftarkan ke KPU, mencantumkan nama partainya sehingga jumlah suaranya dihitung sebagai persyaratan memenuhi presidential threshold. Kegalauan Abbas ternyata dialami juga oleh partai pendukungnya Nasdem. Agak janggal ketika Ketua DPP Nasdem Willy Aditya berlagak sejajar dengan kekuatan pemuncak suara di pemilu tahun 2019 lalu, PDIP, ketika menawarkan kepada PDIP untuk memasangkan capresnya dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Faktanya Nasdem adalah partai inferior jika dibandingkan PDIP. Apakah Nasdem merasa pede karena Abbas memiliki jam terbang sebagai gubernur Jakarta? Mudah ditebak apa jawaban PDIP terhadap tawaran Nasdem, karena sejak awal mereka menganggap Nasdem adalah outsider di koalisi pendukung Jokowi setelah mengumumkan dukungannya kepada Abbas. Nasdem sepertinya sedang mengelus-elus PDIP agar memberikan suara dukungannya kepada jagoannya itu. Jika bukan karena kepentingan presidential threshold, tentu partai bentukan Megawati itu akan dianggapnya sebagai sepah yang layak dibuang. Peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengatakan persoalan bakal calon wakil presiden dari Anies Baswedan berpotensi jadi penghambat koalisi. Namun, peluang dikatakannya rencana dari partai-partai politik untuk meresmikan koalisi dukungan kepada Anies Baswedan batal dilakukan pada Kamis 10 November 2022 lantaran kesibukan dari Partai Demokrat dan PKS. Penundaan itu memunculkan spekulasi mengenai kelanjutan pencalonan Anies Baswedan dalam pemilihan presiden mendatang, kata Bawono Rabu 9 November 2022. Diungkapkannya persoalan penentuan siapa bakal calon wakil presiden nanti akan berpotensi dapat menjadi ganjalan komunikasi dari ketiga partai politik pendukung Anies dalam mewujudkan koalisi. Karena lanjut dia tentu ada keinginan dari masing-masing partai politik untuk mengajukan kader mereka sebagai pendamping Anies Baswedan, termasuk keinginan Partai Demokrat untuk mengedepankan AHY dan PKS mengedepankan AHR. Nasdem tentu melihat PDIP lebih potensial dibandingkan dua partai yang telah menjalin komunikasi sebelumnya. Sayangnya PDIP tidak antusias merespon. Hal ini diyakini sebagai bentuk penolakan secara halus kepada partai yang memberi kesan mengabaikan keberadaan partai pendukung Jokowi secara keseluruhan. Kini Nasdem mendapatkan kenyataan dukungannya kepada Abbas adalah kekeliruan serius. Cara satu-satunya merendah kembali masa depan bersama pendukung pemerintah adalah melupakan sosok yang terbukti tidak menjanjikan apa-apa. Bagaimana menurut Anda? Yunarto Wijaya jadi korban ketidakberadaban rasisme pendukung Anies, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Yunarto Wijaya jadi korban ketidakberadaban pendukung Anies Baswedan. Sebagai petinggi lembaga survei yang cukup valid dan relevan, Yunarto Wijaya adalah sosok yang tegak lurus dengan ideologi Pancasila dan NKRI. Dia adalah orang yang memang secara label merupakan keturunan Tionghoa karena wajahnya yang memang tipikal. Orang ini menjadi korban ketidakberadaban dari pendukung Anies Baswedan, khususnya dalam pelecehan dirinya terhadap suku,
agama, ras, dan antar golongan. Yunarto Wijaya setidaknya masih memberikan sebuah peringatan kepada beberapa akun-akun palsu dan juga portal media abal-abal yang jelas merupakan portal penyebar kebencian rasialis kepada Yunarto Wijaya, yakni portal Berita Gelora. Tidak ada api, maka tidak ada asap. Apinya muncul dari pendukung Anies Baswedan yang bereaksi terlalu keras dan tidak nyambung terhadap yang menjadi cuitan dari Yunarto Wijaya di Twitter. Yunarto Wijaya dengan sederhana mempertanyakan Anies orang keturunan atau bukan. Tapi netizen yang merupakan pendukung Anies Baswedan yang kurang ajar itu memposting foto dari keluarga dari Yunarto yang memang kalau kita lihat secara tipikal merupakan orang keturunan Tionghoa. Saya benci banget kalau ada orang yang nyinyir dan justru cenderung memecah belah kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia lewat isu rasialis yang dibawa oleh pendukung Anies Baswedan. Saya tidak kenal dengan Yunarto Wijaya, tapi apa yang dia cuitkan saya lihat dan saya perhatikan tidak ada unsur yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan seperti yang dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan. Dan yang paling saya tidak bisa terima adalah melihat bagaimana situs Gelora memposting sebuah berita dengan gambar keluarga Yunarto Wijaya. Tentu ini merupakan sebuah ancaman yang diterima oleh Yunarto Wijaya dari para pendukung Anies Baswedan itu. Pertanyaan sederhana seharusnya dijawab iya atau tidak saja, tapi malah dianggap sebagai sebuah ujaran yang berbau suku, agama, ras, dan antar golongan dari Yunarto Wijaya. Padahal sama sekali Yunarto Wijaya tidak punya niat untuk itu dan saya sangat yakin. Memang secara afiliasi politik Yunarto Wijaya adalah orang yang paling keras mengkritik permainan rasisme yang dilakukan oleh pendukungnya Anies. Calon pemimpin tapi didukung oleh kaum radikal garis keras fundamental seperti HTI FPI yang tentunya akan membuat banyak orang resah, khususnya para kaum minoritas yang merupakan keturunan Tionghoa dan agamanya Kristen, Buddha, Hindu atau Katolik. Karena tipikal orang fundamentalis dan radikal adalah membenci yang berbeda. Terlihat banget dari reaksi tidak beradab dari pendukung Anies Baswedan terhadap cuitan sederhana Yunarto Wijaya. Akhir kata, semoga kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini lagi dalam masa yang baik. Semoga saja polisi dan Densus anti pengacau boleh menangkap orang-orang yang melakukan teror kepada Yunarto Wijaya. Jangan sampai Badan Nasional Penanggulangan Pengacauanisme tutup mata terhadap hal ini, karena ini jelas-jelas meneror keluarga Yunarto Wijaya dengan postingan wajah Yunarto dan keluarganya berfoto bersama. Semoga saja Yunarto Wijaya bisa menjadi sosok yang tetap tegar membela NKRI tanpa harus melempem seperti orang-orang yang sudah dapat jabatan dan juga yang dipecat kayak si Lizal, gagal total, dan kawan-kawannya yang ada di seberang sana. Mas Yunarto Wijaya semoga menjadi orang yang tetap memberikan terang dan garam bagi negara ini agar tetap layak dihidupi oleh seluruh elemen masyarakat dari berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan. Tuhan memberkati pelayanan Yunarto Wijaya di Indonesia ini. Tanpa kaum yang dianggap minoritas, Indonesia bukanlah Indonesia, tapi Indonesia adalah negara yang suram. Indonesia harus tetap cerah masa depannya dengan kepemimpinan yang semakin kuat. 3 masa keemasan Indonesia ada di tangan Bapak Soekarno, Bapak Abdurrahman Wahid, dan sekarang Presiden Joko Widodo harus memperjuangkan itu. Gak boleh tutup mata terhadap radikalisme dan fundamentalisme yang mengancam NKRI ini. Bagaimana menurut Anda?